Bangilan, sebuah kawasan bersejarah di jantung kota Pasuruan. Dengan luas 17 hektar, Bangilan memiliki jejak panjang yang menyimpan berbagai kisah dari masa lalu hingga sekarang. Wilayah ini membentang dari Jalan R.A. Kartini ke utara, menuju Jalan Dewi Sartika, lalu ke barat hingga Jalan Soekarno-Hatta, berlanjut ke Jalan Alun-Alun Utara, meliputi Kantor Pos Indonesia, serta Pendopo Ngawiji Ngesti Wenganing Gusti. Berjalan di gang-gang Bangilan, kita akan menemui rumah-rumah tua dengan arsitektur khas area kolonial. Beberapa rumah ditempati oleh keluarga asli miliknya, sementara yang lainnya telah berpindah tangan. Di salah satu sudut simpang 4 berdiri sebuah bangunan tua kosong 2 lantai. Dulu, ini adalah toko kelontong milik seorang keturunan Tionghoa. Kini, bangunan ini menjadi saksi bisu perputaran zaman. Holila. Ibu Holila. Ibu Holila dimulai dari siapa dulu? Generasi pertama dari nenek saya. Nenek. Nenek dari orang tua ibunda, dari ibu saya. Berarti sekarang sudah generasi Ketiga. Iya. Jualannya dulu di mana? Yang pertama di depan masjid. Depan masjid. Di Mas Alun-Alun ya, waktu pertama berdiri di situ. Kemudian pindah di belakang Alun-Alun, yang di belakangnya Dr. Han dulu ya. Nah, belakang PL apa itu? Telkom ya. Di situ. Yang ketiga di sini. Pernah di Poncol juga. Yang kedua di Poncol, yang ketiga di situ, jadi 4 kali pindah. Tapi sekitaran. Iya, betul. Modalnya sama. Sama dan bahan dan sebagainya tidak berubah sama sekali. Sate Pomo itu memang sudah Khas dari sejak pertama kali. Iya, dan itu khas Pasuruan. Di lain nggak ada. Ya. Saya dengar juga dulu itu jualannya pakai ini ya, pinco. Iya betul, masih penco. Itu masih nenek saya dulu masih penco ya. Gitu. Masih pakai suru ya, sendoknya pakai daun juga gitu. Ya betul. Karena aroma beda Mas, ya kan? Jadi pengaruh dari rasa ya yang mungkin. Gitu. Ya seperti kalau masak pakai arang dan sebagainya gitu kan, beda rasanya gitu. Biarpun sama-sama rawon pasti ada bedanya. Rasa, iya rasa beda gitu ya. Nggak bakalan sama, nggak mungkin. Jadi mungkin ada khas tersendiri. Berapa tahun kira-kira? Tahun 40-an ya Mas, 40 sekian sampai sekarang. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan rasa masih, itu pendapat dari langganan ya Mas ya, dari pelanggan-pelanggan kita itu. Rasa masih, alhamdulillah masih. Yang dari Jakarta, Surabaya, Malang masih ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Haji Mahfud. Sebetulnya kalau pihak rumahan Mbak yang jualnya tidak beri nama kere, cuma yang pembelinya nih, konsumennya yang memberi nama kere. Soalnya rumahnya ada kerenya. Kenapa? Awalnya kenapa itu? Ya. Dari jendela apa gimana itu? Enggak, rumahnya dulu memang ada kerenya. Sejak dulu, aduh, kalau tahunnya kurang tahu saya. Masalahnya saya ini sudah 4 generasi, jadi gak menang. 4 generasi pun. Kalau saya sendiri ya bantu orang tua baru ibu saya 45 tahun. Saya sendiri 4 tahun. Mulai 75 sampai 2020 bantu ibu saya. Ya macam-macam tergantung yang membeli. Ada tembus kalor, yang beli pegelinu, capek-capek apa. Tapi yang sering itu orang beli jamu babaran, jamu beranak ya, habis beranak ya.
Itu yang sering. Cara apa itu? Ya, berupa bubuan. Berupa Bubuan. Nanti dia diseduh di rumahnya. jamunya dengan ini herbal full Pak. Full herbal. Apa aja Bapak? Banyak buahnya. Kalau empon-empon istilahnya empon-empon itu kunir, temulawak, kunci, jahe, lempuyang. Sekarang silai anggi-anggi itu banyak sekali. Patung keningar, cukeling, jorawe, seprantu, kayu ules, kacang, banyak itu. Pon-pon sama Ya, pon-pon sama ya, dua jenis itu, empon-empon, gitu apa? anggu-anggi yang itu, bahannya dari luar Jawa mungkin. Katanya Usman Ismail sama Gus Dur itu pernah kesini. Ya pernah. Itu ceritanya. Waktu kalau Usman Ismail itu ada adik sepupu saya itu ketua Les Bumi. Les Bumi lembaga seniman budayawan muslimin Indonesia di bawah naungan NU. Itu waktu pelantikan ketua itu didatangi sama ketua pusatnya. Ketua pusatnya Haji Usman Ismail, Jakarta. Ya itu caranya tapi jaminannya di rumah sini. Tahun berapa itu? Tahun 66. 66. Ya. Karena adik saya yang jadi ketua Les Bumi itu wafatnya tahun 66, Agustus 66. Jadi waktu itu mungkin bulan Agustus ke sini. Dulu pernah waktu Pak Hudan, wali kota. Wali kota tahun 68, 69 lah. Hudan Dardini. Hudan Dardini. Ya. Nama saya Ibu Haji Anissa, pemilik Kopi Kaspandi. Kopi Kaspandi ini sudah 60 tahun. Ya, mulai tahun 55 sampai sekarang 60 tahun. Jalan Dewi Sartika 5 nomor 190, Bangilan, Pasuruan. Kopi Sepur itu ceritanya dulu bapak mertua saya itu aslinya kan dari kota Solo. Hijrah ke Pasuruan, naik kereta. Kereta itu kalau orang kuno itu kan bilangnya sepur. Jadi cari gampangnya ya. Dari kereta itu dibilang sepur gitu. Orang kuno-kuno itu kalau ngomong sepur gitu. Suami saya generasi kedua. Ya, mulai tahun 75 saya sampai 2006. Karena untuk menjaga rasa aroma itu kalau modern seperti pakai LPG itu aromanya beda, kurang gurih katanya orang kurang gurih ya. Ini masih pakai apa? Areng, bahan bakarnya areng tapi muternya pakai listrik. Satu hari kalau seperti pasar sekarang ini saya ya 60 sampai 90 kilo ya. Kalau dulu rame sampai 120 kilo. Karena terkenalnya kan dari mulut ke mulut. Orang itu kan merasakan dulu baru tahu kalau kopinya itu enak. Jadi dari mulut ke mulut mulai tahun 55 sampai sekarang kopi saya itu alhamdulillah masih eksis lah. Iya. Kalau pelanggan kalau di Pasuruan saya ini di Pasuruan orang sudah pada tahu ya. Kalau oleh-oleh itu sampai ke Jakarta, Palembang, Ternate, kemana-mana kalau untuk oleh-oleh. Bahkan sampai ke luar, ke Belanda, ke New Zealand itu banyak. Kopi saya yang kualitas premium itu 1 kilonya 150. Ya, kalau yang nomor 1 110. Yang nomor 2 68 sampai yang termurah ada. Termurah itu 45 1 kilo. Jadi biar semua menjangkau.
Nama saya Anissa. Bisa. Alamatnya Bun ini Jalan Dewi Sartika, Bangilan, Pegadaian. Bu Anissa jual apa ini? Lopes, campur-campur. Lopes, ketan, gorok-gorok, tawonan, latok. Susah-susah gampang. Kalau sudah dijalani ya bisa. Yang paling susah kira-kira apa? Yang Dari paling 5 varian itu. gorok-gorok dari tepung beras ya dikukus huleni dikai bundar-bundar itu terus dipasrah terus dikukus lagi Banyak ya sama kukusan kerucut itu sudah dari dulu orang tua saya Bapak dan Ibu sudah generasi berapa? generasi 2 dari ibu saya sudah lama. Tahun berapa? Saya masih kecil tahun 75, tapi saya sudah jualan ibu saya, belum saya lahir itu. Dulu masih 2000. Sekarang Bu? 5.000. 5.000. Iya. 2.000 terus naik lagi kalau 3.000, 4.000 sekarang 5.000. Naik sih. Sudah nggak naik lagi, Mas. Dulu tuh saya nggak senang saya kan sekolah. Terus nggak tahu terus tertarik, ibu saya tuh sakit. Terus saya yang meneruskan lihat-lihat korok-korok buat lopes gitu. Nggak tahu terus saya bisa. Bisa Bu ya? Otodidak kali Bu ya? Iya. Moro-moro iso. Terus saya yang neruskan. Iya. Kalau katanya yang beli loh ya. Ya. Masih ceket itu loh, gak beras, Oh, gak berat. Cekat. lemes gitu loh. Oh, lemes gitu. Pakannya, kalau dimakan tuh gak beras gitu loh pakannya. Tahannya lama, Tangannya lama. 3 hari kalau habis. Yang beli di sini itu dari mana aja biasanya? Tuh dari Bangil ada, Surabaya ada, Oh ya, paling jauh. paling jauh ya itu Surabaya. Surabaya. Kalau saudaranya yang ada dari sini, dari Bandung ya ada, Jakarta ada. Kalau liburan ke sini beli. Pernah ya saudara yang bawa gitu, bawa sana kok enak gitu. Terus kalau ke sini beli mesti lopes. Langganannya orang tua dulu. Iya. Ada pernah tangga saya dibawa ke Singapura, Jakarta. Singapura, Jakarta. Iya, lopes lonjoran ini. Anjir wes. Iya. Biasa lopes Ya. itu. Gorok-gorok ya pernah bawa ke Kalimantan. Oke, alhamdulillah saya mulai lahir sudah di Bangilan. Menurut pengalaman mulai kecil sampai sekarang banyak sekali yang ada di Bangilan. Macam-macam, istilahnya usaha yang mulai turun-temurun ada, bangunan-bangunan lama ada. Di antaranya juga usaha kuliner, usaha kemasan. Yang paling ikonik yaitu usaha kopi yang terkenal dengan kopi Sepur produksi Kaspanti. Itu yang jadi ikon dari Kampung Bangilan. Menurut pengalaman kami istilahnya sebagai warga asli sini, yang kami tangkap rata-rata memang itu berasal dari leluhur-leluhur mereka. Jadi beliaunya itu menempati sudah dari dulu, dari generasi ke generasi. Mungkin karena keterikatan sejarah, banyak dari mereka itu tidak merenovasi. Jadi istilahnya mungkin keterkaitan dari sejarah dari leluhur-leluhurnya. Makanya itu masih banyak bangunan-bangunan, rumah-rumah yang masih terjaga istilahnya seperti aslinya. Jadi mungkin ada renovasi kecil-kecil tapi tetap terlihat bangunan-bangunan seperti aslinya dari zaman leluhur-leluhur mereka. Ini perlu dilihat dari berbagai macam aspek ya, terutama dari pihak-pihak terkait mengenai Kampung Bangilan. Minimal
biar masyarakat tahu adanya pencanangan. Jadi pencanangan Bangkilan sebagai kampung wisata. Efeknya banyak, terutama dari sektor ekonomi ya. Dengan harapan dengan pencanangan itu maka kampung Bangkilan lebih dikenal masyarakat luas dan efeknya berdampak secara ekonomi terhadap warga di kampung Bangkilan itu sendiri. Dengan begitu akhirnya warga dengan sukarela istilahnya membangun dan menjaga kampungnya. Karena dengan menjaga kampung otomatis keberlangsungan dari kampung tersebut bisa berjalan lebih lama dan kalau bisa selamanya. Bukan ingin apa bukan, istilahnya menjaga kelestarian bahwa di Pasuruan ini ada kampung yang masih terjaga yang namanya Kampung Bangkilan. Dengan begitu juga mendukung kota Pasuruan yang dicanangkan sebagai kota heritage. Kita sebagai kampung heritage penopang dari kota Pasuruan itu sendiri.